Masih better. Apa judulnya lagu ini? Clarity kayaknya. Oke, ketemu lagi kali ini bersama Eros Joki Karaoke di video yang ketiga di Ngobrol Asal. Ngobrolin apa aja asal berguna dan menghibur, sedap. Oke, kali ini aku mau melanjutkan obrolan yang kemarin ya. Jadi kemarin aku sempat cerita-cerita tentang setup apa yang aku pakai. Kemarin kan aku bahas di iPad-nya itu dia ada 3 kegunaan ya. Kegunaannya salah satunya adalah sequencer. Jadi aku yakin pasti teman-teman beberapa atau mungkin sebagian besar banyak yang bingung sequencer itu apa. Jadi sequencer itu semacam instrumen virtual. Jadi kita itu ngerekam kita ngerekam instrumen gitu, terus ntar kita mainin bareng. Nah, fungsinya apa? Jadi gini teman-teman, kadang kan kalau kita ngeband tuh kita suka lagunya siapa deh gitu. Kita suka mungkin Coldplay, ada Linkin Park, siapa ya? Banyak deh gitu kalau artis luar yang menggunakan sequencer. Nah, kenapa sequencer ini ada dan tercipta? Ide sequencer ini ada karena kalau kita dengerin lagunya gitu, misalkan kita dengerin albumnya Coldplay gitu kan, itu suaranya ada suara string, ada suara bell, ada suara piano, gitar. Nah, kalau piano, gitar, drum, bass itu kan udah umum, udah pasti anak ngeband tuh kebanyakan pakai itu. Nah, biasanya sequencer itu menggantikan kehadiran, misal ada orkestranya, misal, terus biasanya kita manggung tuh nggak bawa gitu. Kadang ada juga backing vokal. Nah, kadang ada karena kita mungkin hemat budget atau mungkin panggungnya nggak memadai untuk membawa orang banyak ke dalamnya. Jadi kita biasanya pakai sequencer. Kita artisnya pun, artis luar negeri pun pakai sequencer gitu. Yang aku sebutin tadi ada Coldplay, Dreamforce, ada Linkin Park. Bahkan di Indonesia band punk aja pakai gitu. Endang Sukamti aja pakai. Endang Sukamti itu pakai sequencer dia. Ada di YouTube-nya. Erik Sukamti kalau nggak salah, dia cerita kalau ternyata Endang Sukamti itu pakai sequencer ya. Di sisi lain sequencer itu sangat membantu guys. Jadi banyak instrumen-instrumen yang nggak ada gitu jadi ada dan jadi jauh lebih rame gitu. Nah, keuntungannya adalah setiap kita manggung kalau pengen lebih megah, pengen lebih ramai, lebih kompleks, lebih enak lagi, lebih seru lagi tuh, sequencer tuh memberikan nilai lebih gitu, lebih lah. Tapi juga ada kekurangannya gitu. Jadi kekurangannya adalah mau nggak mau kita harus harus belajar menggunakan sequencer itu. Selain kita belajar membuatnya, kita juga harus berlatih bermain berdampingan dengan sequencer itu. Karena sequencer itu karena dia mesin kan, dia temponya dia nggak akan berubah. Kalau kita manusia nih kadang lagi kecapean tiba-tiba turun, atau ada juga yang kecapean tiba-tiba temponya makin naik, makin cepat. Nah, itu kita harus menyesuaikan, kita harus belajar. Nah, tapi kalau di di kasusku kemarin aku gunakan sequencernya jadi full band. Jadi aku aja yang diiringin sama sequencernya gitu. Jadi ada drumnya, ada bassnya, ada stringnya, ada suara-suara yang lain. Cuman kalau main piano memang aku manual biar lebih kerasa live-nya aja. Oke, sekarang kita kembali ke sequencer. Jadi gimana sih penggunaan sequencer itu sebenarnya? Nah, kalau aku akan jelasin paling sederhana aja ya. Kalau pengen tahu yang lebih detail itu banyak di channel yang lain. Ada tuh, aku lupa namanya, pokoknya ada deh di channel yang lain yang menjelaskan gimana mekanismenya bikin sequencer dan prakteknya gitu gimana. Cuman kalau sederhananya begini. Jadi kalau sequencer itu kita harus pakai kita harus ngerekam kan ya. Kita harus ngerekam instrumennya itu bisa di komputer, bisa di laptop. Karena mungkin kalau bahasanya sequence itu biasanya kita pakai untuk live. Jadi pastikan di laptop gitu. Karena nanti kita bawa laptopnya ke panggung, kita nyalakan laptopnya dan kita bermain bersama laptop itu. Nah,
Caranya gimana? Caranya ya teman-teman harus download softwarenya dulu. Nah, biasanya kita sebut DAW. Kepanjangannya ntar deh ya. Kita sebutnya DAW. Itu macam-macam, software DAW itu macam-macam. Nah, di situ ada biasanya kalau aku pakai itu kalau di laptop, di desktop, kalau bawaannya Windows ada Studio One, ada Ableton, ada Cubase dan lain-lain. Kalau di Apple kayaknya Logic ya, Logic Pro. Ya, pakai Logic Pro itu. Itu bisa kalian di situ kalian rekam, terus mungkin kalian bikin part kan biasanya kalau kita main keyboard ada part delay gitu kan, wah yang megah-megah. Kalian bisa bikin dulu di situ, kalian siapin. Terus mungkin kalian mau bikin part sinematik gitu yang stringnya berkilau, asik. String berkilau itu gimana? String yang megah gitu, kayak Hans Zimmer. Sedap Hans Zimmer tuh. Barangkali kalian pengen ngasih ornamen kayak gitu, bisa banget. Jadi kalian rekam dulu di situ, terus ntar kalian bisa buat manggung. Nah, seperti yang aku bahas tadi, jadi selain kita harus belajar bikinnya, kita juga harus belajar main sama sequencer gitu. Kenapa? Karena sequencer itu terbuat dari program buatan manusia dan masih mesin gitu, bukan manusia seperti kita yang punya perasaan dan emosi, yang capek aja langsung apa-apa males gitu ya. Atau kadang udah keburu waktu, apa-apa aja dikerjain cepet. Sequencer gak begitu, tapi mereka stabil temponya. Nah, biasanya kalau di software DAW itu kan ada metronom ya. Nah, kalau kalau menggunakan desktop, kalau menggunakan laptop, intinya PC lah ya, biasanya kita harus pakai yang namanya audio interface ya, bahasa santainya sound card eksternal gitu. Nah, sound card eksternal ini membantu mengkonektivitaskan program yang ada di laptop itu untuk dikeluarkan menjadi suara gitu, untuk menjadi suara dan bisa kita konekkan ke jack performing kita. Nah, di situ dia juga bisa membantu karena kita kan harus menyesuaikan bermain bersama sequencer nih. Nah, biasanya di situ ada metronom. Nah, tugas dari sound card itu yaitu memecah metronom untuk kita aja, sehingga saat di luar nggak kedengaran tuh klik-kliknya metronom. Jadi cuman kita aja yang dengar. Jadi kita tetap bisa on tempo gitu. On tempo gitu ya. Jadi kalau sekali ya ada merosot, manusiawi lah, sedikit lah, tapi waktu mau pulang mau balik lagi sesuai ritmenya itu lebih mudah gitu. Tapi kalau di penontonnya nggak ada. Penontonnya cuma dengar suara stringnya yang megah itu, atau kamu mau bikin suara-suara alien di situ, itu bisa banget gitu. Nah, kalau di aku kan kasusnya beda tuh. Kalau di aku aku bikin band virtual, terus mereka ngiringin aku gitu, bedanya. Nah, Bang, kira-kira bisa nggak kita bikin sequencer? Asik ini. Kira-kira bisa nggak kita bikin sequencer tapi nggak dari laptop gitu? Bisa, dari handphone pun bisa sebenarnya. Dari handphone bisa. Tapi kalau bikinnya sih setahu aku di gadget bisa. Aku kemarin pakai GarageBand itu. Ya lebih sederhana. Tapi kalau untuk lebih kompleks, untuk bikinnya lebih baik masih di laptop gitu. Kayaknya sih ya harus di laptop gitu, karena kayaknya di handphone itu atau di gadget handphone, iPad dan lain-lain itu kayaknya belum ada software DAW yang profesional gitu. Belum ada deh kayaknya. Nah, tapi kalau untuk pengoperasiannya bisa banget pakai handphone atau mau pakai handphone, iPad bisa. Bang, aku tuh nggak ada sound card, jadi nggak bisa mecah kliknya gitu. Bisa, sebenarnya bisa aja. Ada satu cara. Tapi kalau bisa handphonenya yang ada colokan MP3-nya ya, auxiliary-nya ya, yang buat headphone. Ada Optimus Prime lewat. My name is Optimus Prime. Kalian harus punya mixer sebenarnya. Kalau mixer mungkin lebih murah ya, bisa dipakai lebih
lebih banyak gunanya daripada sound card gitu. Mana caranya adalah waktu kalian bikin projectnya di DAW kalian harus render kliknya dulu. Nah, waktu kliknya sudah di render, kalian panning ke kiri atau ke kanan terserah deh. Yang penting salah satu bisa denger gitu. Jadi pakai mixer sendiri dari device, dari handphone kalian, jack AKI kan masuk 2, yang satu masuk handphone. Nah, itu misalnya kliknya sebelah kiri, jadi yang kalian keluarkan outnya sebelah kanan, terus kalian pakai monitor untuk kalian dengerin kliknya. Begitu teman-teman. Oke, tentunya terima kasih. Kali ini sudah sampai di sini ngobrol-ngobrolnya. Eros pamit, tetap ketemu lagi di Ngobrol Asal. Ngobrolnya apa aja asal berguna dan menghibur. Sedap. Kali ini aku ada di Jago Irai. Minum kopi dulu. Alright.